Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi IPS pada pertemuan kedua. Semoga kali ini anak-anak semua diberikan kesehatan walafiat sama Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan macam-macam kebutuhan. Yang terakhir, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan manusia. Marilah kita bahas untuk yang pertama, yaitu apa itu kebutuhan. Pasti anak-anak sudah tahu, sehari-hari kamu melakukan aktivitas, segala kebutuhan yang kamu penuhi sehari-hari itu tidak merupakan suatu definisi dari materi kita hari ini. Misalnya contohnya kamu memenuhi kebutuhan mandi setiap pagi. Kira-kira apa itu kebutuhannya? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Yang pertama adalah sifat manusia. Apa itu sifat manusia? Sifat manusia yang tidak pernah puas. Sudah punya barang satu masih pengen barang yang lainnya, dan begitu seterusnya. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Pendapatan juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Semakin tinggi kebutuhan manusia, maka semakin tinggi tingkat pendapatan manusia, maka kebutuhan semakin banyak. Begitu sebaliknya, apabila pendapatan itu sedikit, maka kebutuhan juga sedikit. Yang ketiga adalah lingkungan alam. Lingkungan alam juga berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Misalnya kita tinggal di daerah pegunungan dan di daerah perkotaan. Dari tingkat pakaian yang kita pakai, kalau di pegunungan itu kita membutuhkan pakaian yang tebal, sedangkan kalau di kota kita membutuhkan pakaian yang tipis. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah lingkungan sosial, di mana kita tinggal. Juga akan mengaruhi kebutuhan manusia. Misalkan kita tinggal di daerah perkampungan yang elit, ya, secara otomatis kita akan mengikuti konsumsi kita seperti orang-orang di sekitar kita. Salah satu contoh misalnya ada tetangga yang membeli televisi baru, kita juga ingin membeli televisi baru. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah kemajuan dalam teknologi informasi. Saat ini kemajuan semakin canggih. Apabila kita mengikuti kemajuan teknologi informasi, maka barang-barang yang kita butuhkan sangat mudah kita peroleh informasinya, sehingga kebutuhan akan semakin bertambah. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, apa macam-macam kebutuhan? Dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ini sangat penting, dan ada 5 kebutuhan berdasarkan intensitas. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau pokok, yaitu kebutuhan yang sangat mutlak hukumnya, ya. Apabila tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup manusia, ya. Salah satu contohnya misalnya kita makan, minum, pakaian, rumah, dan juga yang terpenting adalah kesehatan, juga pendidikan. Apabila kita tidak penuhi, ini akan mengganggu kehidupan manusia. Kebutuhan yang kedua adalah sekunder, kebutuhan sebagai pelengkap. Salah satu contoh misalnya kebutuhan akan kursi, lemari, tempat tidur. Apabila itu tidak dipenuhi, tidak akan masalah. Tidak ada kursi, ya kita tidur, kita duduk di tikar dan sebagainya. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang mewah. Salah satu contohnya misalnya emas, mobil mewah, dan sebagainya. Itu kebutuhan berdasarkan intensitas. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya, yaitu jasmani dan rohani. Contoh jasmani adalah kita makan agar bisa badan fit. Sedangkan rohani, apabila kita lagi sumpek, ya, kita datang ke tempat wisata untuk merefreshing pikiran kita agar tidak sumpek lagi. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Apa individu? Ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing.
Kalau kita seorang pelajar, yang dibutuhkan ya sekitar alat-alat belajar, misalnya tas, sepatu, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dipakai bersama-sama, misalkan jalan raya dipakai untuk umum, tempat ibadah untuk dipakai sholat sesama agama, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan berdasarkan waktunya, yaitu sekarang dan akan datang. Apa kebutuhan sekarang? Kebutuhan yang harus kita penuhi saat ini. Misalnya kita sakit, ya harus kita minum obat sekarang. Sedangkan kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang masih akan kita gunakan di masa yang akan datang. Misalnya kita menabung saat ini, digunakan untuk kepentingan pendidikan di masa depan. Yang kelima adalah kebutuhan menurut wujudnya, yaitu kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Apa material? Adalah kebutuhan yang bisa kita lihat, kita raba, kita rasakan manfaatnya, ya seperti misalnya kita makanan, kita bisa lihat, kita konsumsi. Apabila dalam keadaan lapar, kita makan, ya kita kenyang. Kalau kebutuhan spiritual, kebutuhan yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, hanya bisa dimanfaatkan saja. Misalnya kita lagi banyak pikiran, stres, sebagai kita umat muslim, misalnya kita banyak memperbanyak baca Al-Quran. Dengan begitu hati menjadi tenang. Yang terakhir adalah bentuk alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan. Yang pertama menurut kelangkaannya, yaitu barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang jika ini diperoleh harus mengeluarkan pengorbanan. Seperti kita butuh makanan, kita harus beli. Apabila jaraknya jauh, kita harus jalan kaki atau berkendaraan. Itu pengorbanan yang kita keluarkan untuk memperoleh ke barang ekonomi. Yang kedua, barang bebas yang tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Salah satu contoh misalnya kita butuh sinar matahari, udara yang segar, ya sudah kita nikmati yang ada di alam tanpa kita harus mengeluarkan pengorbanan. Yang ketiga, kebutuhan ilit, yaitu kebutuhan yang apabila jumlahnya berlebihan maka akan membahayakan kita. Contohnya, api merupakan kebutuhan utama kita, tapi jika terlalu banyak akan menyebabkan kebakaran. Atau mungkin air, ya, kebutuhan yang sangat penting bagi kita, kalau terlalu banyak akan menyebabkan banjir. Yang kedua, menurut wujudnya, yaitu benda konkret atau benda nyata. Benda konkret yaitu benda yang bisa dipakai, ya, yang bisa dilihat, dimanfaatkan. Seperti contohnya kita makan, minuman, pakaian, yaitu termasuk benda konkret. Sedangkan yang kedua, benda jasa, benda yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, hanya dimanfaatkan. Misalnya kita butuh jasa tukang cukur, kita datang ke salon. Tiga, menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama adalah barang substitusi atau pengganti. Misalnya contohnya tidak ada nasi putih, kita ganti dengan nasi jagung. Atau tidak ada kopi, kita ganti dengan teh dan lain-lain. Yang kedua adalah barang komplementer, yaitu barang pelengkap. Apa contohnya? Misalnya antara mobil dengan bensin, antara sepatu dengan kaos kaki, dan lain-lain. Yang keempat, menurut tujuan pemakaiannya, yaitu barang konsumsi. Yang kedua adalah barang produksi. Barang konsumsi contohnya barang yang langsung kita gunakan. Misalnya kita beli makanan, minuman, langsung kita konsumsi sendiri. Sedangkan kalau barang produksi adalah barang yang digunakan untuk keperluan produksi. Contohnya misalnya mesin penggiling tahu untuk memproses tahu, bahan mentah untuk pembuatan tahu. Yang kelima adalah menurut tingkat pemakaiannya, yaitu barang tahan lama, yaitu contohnya barang yang bisa digunakan berkali-kali, seperti contoh pakaian, ya, kita gunakan lagi, ya. Kemudian sepatu dan lain-lain. Barang yang tidak tahan lama adalah barang yang langsung habis, tidak bisa dipakai lagi. Contohnya kita mengkonsumsi makanan, setelah kita makan ya habis, minuman juga demikian. Mungkin itu saja materi kali ini, pertemuan kedua. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Untuk menguji pemahaman kalian semua, mari kerjakan seperti biasa. Ada 4 soal, tulis di buku tugas. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana benda bebas menjadi barang ekonomi. Yang kedua, apa yang menyebabkan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Yang ketiga, sebutkan berbagai macam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang ada di keluargamu.
kalian masing-masing. Yang keempat, apakah segala kebutuhan manusia itu harus dipenuhi dengan menggunakan uang? Jelaskan jawabanmu disertai dengan contoh. Yang kelima, ya ada 5 soal ya. Coba sebutkan barang-barang yang ada di rumahmu berdasarkan kelangkaan, tujuan penggunaan, hubungan dengan barang lain, wujudnya, dan tingkat pemakaiannya. Itu soalnya bisa dikerjakan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.